Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Wijaya dengan NIM I1A121005. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisakah Teluk Kendari menjadi tempat budidaya pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air oleh dosen Profesor Dr. Ma'ruf Kasim, SPI MSI. Dan Teluk Kendari itu merupakan salah satu aset kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki karakteristik unik. Salah satu keunikan yang menjadikan kawasan perairan ini berbeda dengan kawasan lain adalah kondisi fisik yang menyerupai suatu estuaria. Selain keunikan kondisi geografis tersebut, Teluk Kendari merupakan pintu gerbang kota Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara dari arah laut. Beberapa permasalahan dalam perairan Teluk Kendari. Yang pertama adalah pendangkalan akibat sedimentasi, yang kedua adalah pencemaran limbah domestik, dan yang ketiga adanya kandungan logam nikel. Yang pertama yaitu adalah terjadinya pendangkalan atau sedimentasi yang berasal dari Sungai Wanggu yang diakibatkan aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan kayu maupun anakan kayu di hutan, pertambangan pasir, serta konversi kawasan mangrove yang menjadi tambak maupun industri dan pertokoan, sehingga menyebabkan kekurangan air tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap, terdiri dari partikel-partikel yang ukurannya maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Adanya pencemaran limbah domestik yang berasal dari sampah rumah tangga ataupun badan usaha dan ruko. Air limbah ini biasanya dibuang di Teluk Kendari sehingga pengelolaan air limbah ini tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Sehingga dampak yang didapatkan adalah membuat kualitas air tanah dan air permukaan di Teluk Kendari menjadi tercemar yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam ekosistem yang ada baik manusianya maupun organisme yang ada pada perairan Teluk Kendari tersebut. Adalah adanya kandungan logam nikel. Logam berat di perairan dapat menimbulkan efek toksik jika keberadaannya telah melebihi nilai ambang batas sehingga akan berdampak langsung pada organisme akuatik. Ekosistem perairan juga secara tidak langsung berdampak kepada kesehatan manusia dalam pemanfaatannya hasil laut di sekitaran wilayah tersebut. Pemetaan persebaran kandungan logam nikel di perairan Teluk Kendari menunjukkan bahwa faktor sedimentasi dan aktivitas masyarakat mempengaruhi persebaran kandungan logam dalam Teluk Kendari. Sifat logam yang berat yang sulit terurai sehingga mudah terakumulasi dalam lingkungan perairan juga pada beberapa kasus yang dapat menyebabkan kematian baik itu kepada organisme, ekosistem ataupun manusia. Lihat dari permasalahan perairan Teluk Kendari yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Teluk Kendari tidak dapat untuk melakukan aktivitas budidaya ikan maupun kepiting dan organisme lainnya, dikarenakan perairannya ini sudah tercemar sehingga kualitas air yang dihasilkan sudah tidak baik, dan jika pun tetap melakukan aktivitas budidaya pada perairan tersebut, maka organisme yang dihasilkan sudah tidak baik dikonsumsi karena banyaknya zat atau kandungan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Itulah dia video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.